Teror warga. Matahari bersinar terang di ufuk timur. Suara kicauan burung di pepohonan sekeliling rumah juga menambah sejuknya suasana pagi. Aku menggeliatkan otot-otot yang terasa pegal. Beberapa kali mengucek mata untuk menjernihkan pandangan. Mbak Faite sudah tidak ada di sampingku. Mungkin sudah beranjak dahulu atau memasak di dapur. Dengan malas kuayunkan kaki menuruni ranjang kayu buatan Mas Haris. Kulihat ke dapur, Mbak Faite tengah sibuk dengan masakannya. Sesekali ia meniup api dari tungku yang terbuat dari tanah liat. "Mbak, Mas Haris belum pulang?" Tanyaku pada wanita yang berusia 38 tahun itu yang membuatnya seketika menoleh. "Belum. Mungkin masih di jalan. Mbak, aku mau tanya tentang semalam." Mendengar ucapanku, seketika tangan Mbak Faite berhenti melakukan kegiatannya. Ia melangkah duduk di sampingku dengan wajah yang tegang. "Sebenarnya, di minggu yang lalu sebelum Marni hilang, ada kejadian aneh," ujar Mbak Faite dengan wajah sedih. "Kejadian apa, Mbak? Kan gini, hampir sebulan banyak warga yang kehilangan uang. Anehnya hilangnya tidak banyak, hanya selembar-selembar saja setiap malam. Nah, warga yakin itu semua perlakuan dari orang yang memelihara tuyul. Kamu kan tahu, Marni orangnya gimana. Dia selain pendiam dan tertutup, juga memang rada aneh. Di rumahnya banyak benda pusaka zaman dulu. Nah, warga curiga, pelakunya itu dia. Jadi, malam itu warga menggerebek rumah Marni. Kebetulan saat itu Marni tengah bersemedi di antara lilin-lilin dan bunga mirip sesaji. Hal itu yang membuat warga murka, hingga mengarak Marni keliling desa tanpa busana. Padahal Marni sudah berteriak bahwa dia bukan pelakunya. Tetapi, karena warga menyaksikan sendiri, mereka tidak percaya. "Jelas, Mbak Faite?" Jantungku berdegup begitu kencangnya. Entah mengapa pagi-pagi begini bulu kudukku berdiri. "Terus, besok paginya rumah Marni terkunci dari luar. Hingga 1 minggu dia tidak kembali. Tepatnya hari Sabtu lalu, Pak RT yang pertama kali kedatangan Marni di tengah malam. Dia yang kasihan dengan kondisinya yang menyedihkan dan wajah yang pucat, mempersilahkan Marni masuk. Katanya Marni meminta secangkir kopi pahit, setelah itu pergi. Besoknya Pak RT meninggal. Sejak Pak RT meninggal itu, jeritan dan tangisan Marni selalu terdengar setiap malam. Selang 2 hari dari Pak RT yang meninggal, Bude Sumi. Kamu tahu Bude Sumi? Dia juga kedatangan Marni malamnya. Besoknya sakit keras dan sampai sekarang tidak ada obatnya." "Jelas Mbak Faite lagi. Udah dilihat ke rumahnya Mbak Marni. Apakah dia ada di dalam rumah? Nggak ada yang berani, warga aja nggak berani lewat depan rumahnya. Soalnya, sampai sekarang rumahnya masih terkunci dari luar." Jawab Mbak Faite sembari bergidik. Krit. Baru mulutku ini akan terbuka menanyakan lagi tentang Mbak Marni lebih banyak. Suara pintu terbuka sendiri membuat aku dan Mbak Faite saling tatap. Susah payah aku menelan saliva. Pagi-pagi begini, suasana sudah sebegini horornya. "Assalamualaikum." Salam seorang pria yang begitu ku kenali suaranya. Aku dan Mbak Faite sama-sama bernafas lega. "Mas Haris," ujarku pada Mbak Faite. Ia tertawa kecil menanggapi ucapanku. Aku berjalan ke depan, menyapa sosok pria yang sudah 3 tahun ini menjadi suamiku. "Pulangnya pagi, Mas?" Tanyaku setelah mengambil alih tas kerjanya. "Iya, Dek. Soalnya semalam lembur. Mau pulang sudah mau tengah malam. Pak Dadang minta Mas pulangnya pagi sekalian." Jawabnya. Aku mengangguk, lalu melenggang ke dapur untuk menyiapkan teh hangat untuknya. "Uk. Mas Haris terbatuk-batuk hingga beberapa kali. Aku bergegas mendatanginya sebab merasa cemas. Tak biasanya dia batuk hingga seperti itu. "Kamu kenapa, Mas?" Tanyaku sembari meletakkan teh dan memijat lehernya. "Nggak tahu, Dek. Dari jalan pulang tadi, rasanya badan Mas pegal semua." Jawabnya sembari menggosok-gosok lehernya.
Manggin, Mas kecapean. Sekarang istirahat aja dulu, ya. Aku memapah Mas Haris menuju kamar. Hatiku risau akan kondisinya yang menyedihkan. Ia pastilah lelah sebab kerja siang dan malam. Rasanya aku lebih senang saat dia bekerja menjadi mandor bangunan dulu saat di kota. Meski hanya cukup untuk makan dan bayar kontrakan, setidaknya dia tidak sampai jatuh sakit seperti ini. Sebab, Mas Haris adalah tipe orang yang jarang sekali sakit jika tidak benar-benar kelelahan. Ku selimuti tubuh Mas Haris dengan kasih sayang. Ia pasti sangat kepikiran karena aku yang sebentar lagi akan melahirkan. Hingga nekat kerja siang malam demi kebutuhan. Tak terasa air mataku turun membanjiri. Melihat pria yang memikul beratnya pundak oleh beban keluarga ini. Aku kembali keluar, dengan pelan sekali menutup pintu agar Mas Haris tidak terganggu. Langkahku terhenti, kala Mbak Faite yang ternyata berdiri tak jauh dari pintu. Mungkin dia melihatku dan Mas Haris barusan. "Gimana keadaan, Haris, Lam?" tanya Mbak Faite. "Badannya nggak panas, cuma batuknya parah dan bibirnya pucat banget, Mbak," jawabku. Mbak Faite mengangguk. "Mbak keluar dulu, ya. Cari obat." Mbak Faite melenggang keluar setelah meraih dompet di atas meja. Sedangkan aku memilih untuk mengemasi pakaian yang akan aku bawa ke sungai untuk dicuci. Sebenarnya di rumah ini ada sumur, tempat yang sekaligus menjadi kamar mandi. Letaknya sekitar 5 meter dari rumah. Dengan sekelilingnya sudah hutan lebat. Tetapi sumur hanya digunakan untuk memasak dan mandi saja, sebab jika digunakan untuk mencuci juga, pasti akan menguras tenaga karena harus sering menimba. Itu sebabnya aku memilih untuk mencuci pakaian di sungai saja. Suara kicauan burung yang bersahut-sahutan di pepohonan sekitar jalan setapak ini menambah asrinya suasana. Mataku beredar, melihat aktivitas warga yang sibuk mencari nafkah. Ada yang sedang menanam sayuran, ada yang sedang memetik kopi, dan beberapa menoreh karet. Sesekali aku mengembangkan senyuman menyapa warga yang kulalui. Menapaki sedikit jalanan menurun dan agak licin, membuat aku harus ekstra hati-hati. Jika tidak, aku pasti akan bablas langsung terjun ke sungai. Tampak beberapa ibu-ibu sudah berkumpul di sana. Ada yang mencuci piring, mencuci sepeda, ada juga yang mencuci baju. Di hilir ada bapak-bapak yang memandikan kebo dan sapi untuk membajak sawah dan menarik gerobak. Ada Nilam. Sini, sebelah sini. Ibu hamil dikasih tempat. Seru Budeyati pada teman-temannya. Ya Allah, Budi. Enggak apa kok. Jawabku merasa tak enak. Kami mulai menjalankan aktivitas dengan sesekali bercengkrama. Hingga tak terasa waktu sudah mulai terik. Aku yang memang mencuci paling banyak, jadi paling akhir. "Bude, nanti kalau Mbak Faite sudah pulang, bilangin suruh jemput aku ya Bude," pintaku pada Budeyati. "Oh iya, Lam. Nanti Bude sampaikan." Aku kembali mencuci pakaian yang hanya tinggal beberapa biji lagi. Naasnya, pakaian Mas Haris yang tinggal satu lagi, justru hanyut terbawa arus. Gegas aku segera beranjak ke tepian untuk mengikuti baju yang terbawa arus itu. Beruntung bajunya berhenti tepat pada kayu ranting di pinggiran sungai. Syukurlah! Aku segera masuk ke dalam air untuk mengambil. Tanganku bergerak untuk meraih baju yang tersangkut itu. Namun ketika akan keluar dari air, sesuatu seperti tangan memegangi kakiku, hingga membuat aku hampir terjatuh. Au! Pekikku. Mataku membulat. Sebab cekakan di pergelangan kakiku itu semakin kuat. Allah, apa ini? Lirihku dengan tubuh yang bergetar hebat.